Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din law kana musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jemaah sekalian, bahwa dengan dirahmati Allah, kita panjatkan puji dari syukur kepada Allah. Kita bisa hadir di kesempatan di ambang pintu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Salam dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan kepada seluruh keluarga sampai yang akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, dan untuk mengawali, jadi insya Allah di bulan Ramadan ini kita tetap tahun-tahun sebelumnya setiap Rabu kita punya tausiah, dan alhamdulillah ini sudah masuk rangkaian kegiatan Ramadan 1 Juni, walaupun masih bulan Ramadan tapi sudah terasa seperti Ramadan. Alhamdulillah hari ini Ustaz Hasim akan kembali hadir untuk mengajar kepada kita, karena beliau pasti banyak ilmu yang disampaikan kepada kita, dan tema yang akan beliau sampaikan pada hari ini yaitu dahsyatnya ibadah sunnah, Pak ya. Kalau Ramadan nanti sunnah jadi dirinya sebagai wajib gitu kan ya. Oke jemaah sekalian, tanpa memperpanjang waktu, sebelum saya lanjutkan saya sampaikan, jadi untuk Ramadan insya Allah kita setiap Rabu ada tausiah. Mungkin saya sampaikan sedikit di sini. Yang minggu depan tanggal 8 adalah Kiai Haji Sofani Zokiela. Temanya pesan-pesan ibadah adalah pasca ibadah. Kemudian tanggal 15 Juni juga setelah sholat zuhur, Ustadz Zumarudin Elsi dengan tema menyelami Asmaul Husna Al-Ghafar. Dan terakhir di bulan Juni, tanggal 22 Juni, Ustadz Ibrahim Al-Farsi dengan tema Mahkota Taqwa Ramadan. Di bulan Ramadan insya Allah setiap hari kita ada kajian. Senin kita kajian tafsir, jadi mengupas ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan saum. Di lantai 18 setelah sholat zuhur dengan Ustaz Abdullah Nasir kembang ya, kembang. Kemudian hari Selasa ada bina baca Al-Quran atau tahsin dengan Ustaz Furqon, dan hari Rabu tausiah. Hari Kamis kita punya kajian ba'da zuhur juga tapi di musola yaitu Rahman di bawah. Jadi insya Allah setiap hari kita ada kajian, dan terakhir di hari Jumat ba'da sholat Jumat imamnya akan kita buka sesi tanya jawab. Demikian, tetap semangat kita menghadapi Ramadan, dan insya Allah kegiatan pasti ada. Tinggal menunggu jamaah sekalian hadir. Demikian. Untuk singkat waktu kita mulai saja langsung dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kosong diisi ya, biar ini. Maaf, biar lebih ini. Kelihatan tak whiteboardnya di sini ya, Bu? Kelihatan nggak? Apa kurang miring sedikit? Kelihatan cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Kita awali pengajian rutin ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf nanti handphone sementara setengah jaman kurang lebih ya, kita silent dulu. Dan semoga dengan keberkahan suratul Fatihah, hadirnya kita menanti waktu istirahat kita dengan hadir ke majelis taklim. Semoga ini semua menjadi nilai pahala tambah kita untuk bekal kita nanti di hari kiamat.
ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas judul yaitu dahsyatnya ibadah sunnah. Dahsyatnya ibadah sunnah. Jadi pembahasan kita ibu bapak kawan-kawan semua bukannya wajib, bukan ibadah wajib, tapi pembahasan kita adalah ibadah sunnah. Dan tentunya seperti yang dibilang Pak Widya tadi, dengan ibadah sunnah apalagi yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, apapun amal ibadah maka insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Dalam Islam ibadah itu ada hukumnya berupa wajib, dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Sementara ada lagi ibadah namanya sunnah. Ibadah sunnah adalah amal ibadah, kalau kita kerjakan dapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan gimana? Ibadah sunnah adalah amal ibadah yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan ya nggak mendapatkan dosa. Benar apa ini? Terus saya yang salah kali? Sunnah adalah amal ibadah yang dikerjakan dapat pahala, tapi kalau nggak dikerjakan rugi. Benar nggak? Rugi kan? Nah, kalau kita rajin ibadah sunnah, apa yang kita dapatkan? Kalau kita rajin ibadah sunnah, apa yang Allah berikan kepada kita? Yuk, kita baca hadis ini bareng-bareng. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ulama menyebutnya hadis muttafaqun alaih. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, angkat suara semoga tambah rezekinya. Amin. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dalam hadis kursi Allah telah menyatakan melalui lisannya Rasulullah, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku dekatiku dengan ibadah sunnah. Ini kita nih di Bank Permata, hamba Allah. Oh, ini tebal banget ya Pak Widya. Apa nih hamba Allah? Dengan ibadah apa? Sunnah. Baik, sama-sama yuk. Kalau kita tanya, saya akan bertanya. Sebenarnya kalau ada konteks kalimat yang benar itu Allah butuh kita atau kitanya butuh Allah? Kalau kita enggak sholat, Allah rugi enggak? Jadi kita ibadah, kita sholat, kita baca Quran, kita sedekah, kita puasa sunnah, ibadah itu akan kembali buat siapa? Nah, ternyata bukan hanya itu saja ibu bapak. Di sini hadis kursi Bukhari Muslim, hadis sahih bagus sekali. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Allah menyatakan hambaku dekatinku dengan ibadah sunnah. Kata siapa ini? Allah. Kalau kita deketin Allah dengan ibadah sunnah, tentunya wajib pasti jalan. Ya, jangan sampai sunnah dikerjakan wajib. Ada nggak? Sholat tahajudnya dapat, subuhnya kesiangan. Ada nggak begitu? Daerah mana orangnya? Bukan sini ya. Nah, cuma udah bapak sekarang kita pembahasan kita bukannya wajib. Apa ini? Sunnah. Kalau kita deketin Allah, kalau kita udah deketin Allah dengan ibadah sunnah, itu apa yang terjadi? Allah menyatakan hatta uhibbahu, aku jadi cinta kepada dirinya. Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi sekarang udah ketemu dah jawabannya. Pengen dicintai Allah, pengen disayangi Allah. Yang sayang sama kita bukan makhluk, tapi yang sayang sama kita Khaliq Allah. Pengen dicintai Allah, pengen disayangi Allah,
kita harus deketin Allah dengan ibadah apa? Maka orang yang rajin ibadah sunnah, Allah jadi apa? Cinta. Ya, sama-sama ya. Jika kita rajin ibadah sunnah, Allah jadi apa? Cinta. Ya. Allahnya jadi apa? Cinta. Baik, konsentrasi. Nanti di ini kan ya? Apa di capture? Capture apa tuh? Foto. Apa jadi foto? Kok orangnya sih bininya nih? Udah ya, bareng-bareng. Bapak nggak kelihatan ini ya? Kelihatan? Walat sama Ustaz yang hidup. Udah, hamba Allah deketin Allah dengan ibadah apa? Sunnah. Kalau Allah udah kita dekatin dengan ibadah sunnah, apa yang terjadi? Allah jadi apa? Oke, konsentrasi ya. Kalau Allah udah cinta sama kita, apa yang Allah berikan Ustaz? Yang pertama, ya. Kalau Allah udah apa nih? Cinta. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La inista'azani la mu'izannahu. Allah kalau udah cinta sama kita, musibah yang akan menimpa diri kita dihindarin sama Allah. Allah kalau udah sayang sama kita, orang yang pengen nipu, orang pengen berbuat jahat, kita kecelakaan akan menimpa diri kita, dihindarin sama Allah. Masya Allah. Bapak sebentar, saya bawa mobil, Bapak bawa kendaraan, kita bawa kendaraan. Nanti sore atau malam kecelakaan apa tidak, Allah tahu nggak? Enggak sih. Muhammadur Rasulullah. Harus dirupiah kayaknya begitu. Allah. Aduh ya Allah. Ada 5 hal. Waktu. Ngaji. Ada 5 hal manusia itu nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Ada berapa? Dalam surah Luqman, Innallaha indahu ilmu sa'ah. Yang tahu terjadinya kiamat kapan? Siapa? Allah. Wa yunazzilul ghaitsa. Yang tahu hujan kapan dan di mana turun? Siapa? Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Lahirnya dalam kandungan seorang wanita, laki atau perempuan, siapa yang tahu? Apa tuh dicek namanya? Nah, kata dokter USG lahirnya laki, tiba-tiba perempuan, ada nggak kayak begitu? Yang tahu hanya Allah. Wa matadri nafsun maza taksibu ghadan. Yang tahu nasib kejadian di kemudian hari siapa? Allah. Dan kapan kita meninggal yang tahu? Jadi kalau begitu, kita nanti bawa kendaraan, keluarga kita nanti bawa kendaraan. Bener dong? Kita bawa kendaraan, keluarga bawa kendaraan, nanti siang, nanti sore atau malam kecelakaan apa tidak, Allah tahu nggak? Tahu. Kitanya tahu nggak? Tolak bala. Ternyata menolak bala nggak hanya dengan sedekah. Dengan apa? Sunnah. Jadi kalau kita rajin ibadah sunnah, yang pertama musibah diapain? Dihindarin. Contoh. Saya punya kawan, salah seorang jamaah Baitur Rahman, namanya Mukti, tinggal di Cipete, kerja di Tambun. Di mana kerjanya? Enggak, kerjanya di Tambun. Tinggalnya di mana? Cipete rumah siapa? Iya, rumah saya juga di sana. Silakan mampir ke rumah ya. Di mana nih Mukti nih? Tinggalnya di mana? Cipete, kerja di Tambun. Dia naik motor, dia bicara sama saya kurang lebih 2 jam dari Cipete ke Tambun. Bapak Ibu tahu jalan MT Haryono? MT Haryono itu Bapak mau ke Cawang. Apa saya perlu tafsirin lagi nih? Apa MT Haryono ya? Nah, ini udah jadi berita nasional. Ini udah jadi berita nasional. Di stasiun TV mana udah disebarkan. Telah terjadi kecelakaan di jalan MT Haryono. Mukti yang tinggal di Cipete kerja di Tambun, dia pakai motor. Di depannya Mukti ada taksi bluebird, di belakangnya ada truk air isi ulang. Tahu ya, ini truk besar. Mukti itu posisinya di depan truk, di belakang taksi. Apa yang terjadi? Menurut cerita, menurut kabar, karena supir truknya ini mengantuk, yang seharusnya menginjak pedal rem, jadi menginjak pedal gas. Apa yang terjadi? Ini Mukti ngirim foto motornya udah nggak berbentuk motor. Ini motornya udah hancur, dan Mukti itu ada di
kolong truk. Lah belum lama ketemu sama saya, nggak kenapa-napa. Saya ingat loh dengan ini. Nih maaf, saya bawa Mas Slamet. Mana Mas Slamet? Mana Mas Slamet? Mas Slamet. Ya, Mas Slamet gojek. Mas Slamet itu Bapak, Mas Slamet itu belum lama kemarin nih, di hari Senin, itu tinggal sejengkal lagi. Si Ervi mau menabrak dia, itu tinggal sejengkal lagi. Nah, kembali ke Mufti. Apa yang terjadi sama Mufti? Nah ini saya teliti Bapak. Saya tanya, Mufti, sebentar ya, Mufti, gimana hasil ronsen dokter? Nggak apa-apa, tulang saya hasil ronsen nggak ada yang patah. Lah kok aneh ya? Saya teringat-ingat ini nih, orang yang rajin ngerjakan ibadah bareng-bareng, orang yang rajin ibadah musibahnya. Saya tanya lagi, udah diurut belum sama Jinain? Oh ya ini cepet ya. Agak tak, tulang saya nggak ada yang patah. Saya bingung, pasti dia ada ibadah apanya? Sunnah yang membuat musibahnya dihindarin. Apa jawaban Mufti? Mufti bicara begini sama saya. Demi Allah Ustaz, saya berusaha sholatnya selalu berjamaah di masjid. Dan saya berusaha sholatnya di barisan paling depan. Dan saya berusaha menunggu datangnya azan sholat. La ilaha illallah. Terbukti kan? Terbukti. Mufti itu nggak mau sholatnya itu di rumah. Mufti itu punya prinsip laki-laki ya harus berjamaah di masjid. Dan Mufti nggak mau sholatnya di barisan kedua, ketiga atau keempat. Dia udah maunya pokoknya di barisan paling depan. Dan dalam sejarahnya, dalam hidupnya Mufti nggak mau loh sholat asar jam 5 apa setengah 5. Nggak mau. Dia selalu di awal waktu karena dia dekat dengan Allah. Musibah yang akan menimpanya diapain? Mas Slamet kemarin hampir ketabrak oleh mobil. Apa yang terjadi? Saya bilang, Mas Slamet, kamu saat itu ibadah sunnah. Apa? Kemarin dia lagi puasa sunnah Senin Kamis. Dan alhamdulillah Mas Slamet selalu istiqomah Senin Kamisnya puasa sunnah. Udah terbukti. Orang yang rajin ibadah sunnah, duhanya kah, tahajudnya kah? Orang yang rajin ibadah sunnah, puasa sunnah kah, sedekahnya kah? Orang yang rajin ibadah sunnah, ngapal Quran kah, baca Quran kah, satu hari satu juz, musibah yang akan menimpanya diapain? Subhanallah. Saya ngisi pengajian di Al-Azhar. Ada spanduk besar yang membuat saya ketawa. Apa isi spanduknya? Buat laki-laki. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang solehah, sholatnya di rumah. Ya bareng-bareng. Ya bareng-bareng gimana? Laki-laki yang jangan malu-malu. Laki-laki yang sholatnya, laki-laki yang sholatnya. Dah yuk, mulai saat ini. Dah, yang pertama sholatnya dulu deh. Apanya dulu? Sholat. Kalau bisa di awal waktu dan berusaha berjamaah di. Oke, saya melebar, mohon maaf. Orang yang sholatnya di awal waktu, apa keistimewaannya? Rasul pernah bersabda, setidaknya dia dapat keistimewaan 2. Allah u'azibahu. Orang yang sholatnya di awal waktu, maka tidak akan pernah diazab oleh Allah di hari kiamat. Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, orang yang sholatnya di awal waktu, bagaimana Ustaz? Sama-sama yuk. Umat Rasulullah masuk surga ada 3. Berapa? 3. Masuk surga tanpa dihisab, masuk surga setelah dihisab, masuk surga setelah diazab. Yuk sama-sama. Umat Rasulullah masuk surga ada berapa? 3. Masuk surga tanpa masuk surga setelah masuk surga setelah Contoh, masuk surga nggak perlu dihisab begini. Saya dengan Pak Widya. Cuma begini kan. Ini catatan amal baik kita berdua sama malaikat cuma begini. Kebat, kebet. Ini namanya formalitas. Ya, hasibna hisaban yasiro. Kata malaikat tutup lagi, Hashim Widya surga. Kok kurang serentak buat saya berdua ya? Amin. Nah, pengen masuk surga nggak perlu dihisab. Bagaimana caranya? Kata
Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Salatnya berusaha di awal waktu. Allah. Yuk bareng-bareng. Allah. 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 Lagi. Allah. Allah. Jangan disisakan. Paham maksud saya ini? Nggak paham maksud saya ini? Sama-sama ya. Paham nggak ini? Ya. Bareng-bareng. Allah. Jangan disisakan. Zuhur jam 11.51.52. Dia bicara begini, entar makan dulu di kantin bentar. Habis makan merokok. 2:30 baru sholat zuhur. Itu Allah diapain? Hajat kita nggak diopenin sama Allah. Kalau Allah kita utamain, bahkan sebelum datangnya azan udah ada di masjid atau musola, ini Allah pasti akan mengistimewakan kita. Semua tergantung siapa? Kita sendiri. Semua tergantung siapa? Kita sendiri. Orang yang rajin sholat sunnah, orang yang rajin ibadah sunnah, musibahnya dihindari. Dan bagi laki-laki berusaha di mana sholatnya? Atau di musola. Saya, ibu bapak semua, saya ngisi pengajian kuliah subuh di Pondok Ranji di sini belakang. Di situ ada masjid namanya Masjid At-Taqwa, pensiunan orang-orang Pertamina. Nah, di Masjid At-Taqwa saat itu bulan Februari subuh jam 4:30 ya, jam 4:30 saya dengan Mas Ahmad udah sampai di masjid. Kondisinya ketika itu hujan deras, tapi ada suami istri meskipun hujan deras bawa payung menuju masjid. Allah, gimana tuh kesannya tuh? Ibu, ini barangkali boleh deh dipraktekkan sama suami bareng-bareng nih. Apalagi nih mau terawih, apalagi mau subuh berjamaah. Ini bareng yuk ke masjidnya pakai payung. Oke bapak konsentrasi. Tujuan saya pakai payung ya bukan? Ini tujuan saya nih. Kita pakai apa tadi? Payung. Sama siapa? Atau sama? Nih lagi kondisi apa nih? Ke saya ya. Kalau kita ke masjid hujan-hujan, kaki kenapa? Rasul pernah bersabda, "Man yatabarra qadamahu fi sabilillah, harramallahu 'alan nari." Rasul bersabda, barang siapa kakinya menuju masjid atau musola untuk sholat berjamaah, kakinya ketika berjalan kena debu atau kena percikan air hujan. Saya ulangi. Barang siapa, kata Rasulullah, kakinya melangkah menuju masjid atau musola, kakinya melangkah kena debu atau percikan air hujan, harramallahu 'alan nari. Kata Rasulullah, kaki yang kena percikan air hujan atau kena debu, Allah haramkan kakinya dimakan oleh api neraka. Subhanallah. Orang yang meninggalnya husnul khotimah, orang pengen meninggal husnul khotimah, gimana caranya? Rajin berjamaah di masjid. Bapak sebentar, ada orang punya utang, datang ke rumah saya. Gimana Ustadz solusinya? Coba deh, di masjid sholatnya Allah angkat derajatnya pelan-pelan. Maaf, saya sedang tidak memunculkan profesi. Ada seorang Gojek datang ke rumah saya, minta pengen nasibnya berubah. Saya bilang apa? Sholatnya di rumah, di masjid. Udah gitu, di awal waktu menunggu datangnya azan, terbukti usaha semakin meningkat. Maka orang yang belum nikah, coba deh di awal waktu sholatnya, insya Allah diijabah. Coba angkat tangan yang belum menikah. Yang tua-tua sih. Coba angkat tangan yang belum menikah. Ada? Siapa bapak? Iya. Bambang. Pak Bambang, insya Allah orang baik ini, kelihatan dari mukanya. Ya ada yang sekarang Pak Bambang ini. Insya Allah ya udah rajin apa ibadah sunnah. Ya bareng-bareng ya. Orang yang rajin ibadah sunnah, musibah diapain? Salah satu ibadah sunnah yang mendatangkan cintanya Allah kepada kita apa? Sholatnya? Bareng-bareng. Sholatnya? Allah jangan dipisahkan. Lagi. Allah jangan dipisahkan. Nah, sekarang ini. Ada nggak pegawai kantor sholat asar jam 4:30? Lihat bareng-bareng dong. Ada nggak pegawai kantor sholat asar jam 4:30? Bareng-bareng yuk, sama-sama. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullahu. Rasul bersabda, barang siapa yang suka menunda-nunda datangnya sholat, barang siapa yang suka menunda-nunda mengerjakan sholat,
maka di hari kiamat Allah pun akan mengakhirkan dia masuk surga. Surganya dibelakangin. Kenapa asar 4:30, zuhur 4:30? Bahkan ada orang asalnya pegawai kantor, sebelum bisa ngisi pengajian 5:30 baru asar, wudunya satu gabung sama maghrib. Oh, la haula wala quwata illa billah. Hati-hati, belakangan surganya. Saya dengan Pak Widya duluan surganya. Terus ini. Jadi pengen dicintai Allah, sholatnya di masjid. Berusaha berjamaah di masjid. Usahakan sholatnya di paling depan. Kalau bisa laki-laki di masjid atau di sholat. Kalau yang di rumah berarti dia terus ini nih. Ya, sama-sama ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La in sa'alani la u'tiyannahu. Orang yang rajin ibadah sunnah, apa yang dia mau dikasih sama Allah. Orang yang rajin ibadah sunnah, apa yang dia inginkan diberikan sama Allah. Saya di sini belum bicara dahsyatnya puasa sunnah ya, Pak Widya, belum ya? Coba Bapak, saya nggak hanya asal bicara, amalkan deh. Nanti setelah Lebaran, 6 hari bulan Syawal, tambah lagi Senin Kamisnya. Ternyata luar biasa puasa Senin Kamis. Saya ngisi pengajian bulanan di Kemendikbud, samping gedung FX. Ada orang namanya Bob. Ya, namanya Bob. Dia nunjuk angkat tangan. Ustadz, saya belum menikah. Gimana caranya? Saya bilang harus berjamaah di masjid. Ustadz, saya tiap saat berjamaah di masjid. Loh, tambah lagi apa? Senin Kamisnya. Apa yang terjadi? Kemarin terakhir isi pengajian 3 bulan nggak ketemu dengan Bob, dia memberikan kartu undangan. Bulan Agustus dia menikah dan dia berjanji setelah Ustadz bicara tentang puasa sunnah dahsyatnya, mulai saat ini saya dengan calon istri dan nanti keluarga saya akan mengerjakan ibadah puasa sunnah Senin Kamis. Dahsyat. Orang yang rajin ibadah sunnah apa aja deh wasilahnya, ngapal Quran kah? Apa saja deh, duha. Kalau bisa, kalau ibu bapak ada waktu luang, ada kesempatan, duhanya jangan lagi 2. Berapa? 4, 6, 8, kalau bisa 12. Angkat suaranya. Semalam tahajud, jujur. Semalam tahajud gak? Nggak, semalam tahajud gak? Yuk, angkat suaranya. Ya Allah, ya saya pasang nih. Ya Allah, saya berjanji. Jangan takut. Ya Allah, jangan takut banget. Ya Allah, saya berjanji. Nanti malam bareng-bareng tahajud sama Allah. Saya keluar. Bapak, Ibu, dalam diri kita pasang prinsip. Apa itu? Ibadah harus dipaksa. Nanti akan biasa. Ya, bareng-bareng. Ibadah harus apa? Nanti akan saya mengawali Senin Kamis dulu berat sampai saya minum vitamin ekstasi. Iya, beneran ini. Sampai saya mengawali. Nah, karena udah terbiasa, meskipun nggak sahur, ya udah enteng aja. Orang yang udah biasa duha, orang yang udah biasa tahajud, orang yang udah biasa ibadah-ibadah sunnah, tiba-tiba nggak tahajud, nggak duha, ada yang apa di sini? Ada yang kurang. Itu namanya hidayah. Itu namanya iman. Harus dijaga. Oh, Masya Allah. Ya Allah, semoga nih teman-teman semuanya tahajud. Saya ngisi pengajian di perusahaan asuransi Tripa. Ustadz, saya nggak bisa bangun. Tolong bangunkan saya, Ustadz, laki-laki. Nah, ini saya bangunkan. Tapi syaratnya jangan di silent handphonenya. Benar dong? Kalau di silent yang minta diapa ini? Diapakan? Dijabah. Bapak yang punya hajat, belum punya keturunan, pengen punya anak yang soleh dan solehah, pengen punya anak laki atau perempuan, pengen punya jodoh, pengen usahanya nambah, pengen tambah rezekinya, gimana caranya? Ibadah sunnah. Udah terbukti. Ibadah sunnahnya dia tambahin lagi. Oh, kok nggak maju-maju usahanya, tahajudnya tambah. Jangan 2, 4, 6, 8, tutup dengan witir 3. Doanya diapain?
ijabah. Musibahnya diapain? Hindari. Saya belum lama isi pengajian di Cikal, sekolah Cikal BSD. Ada pasangan suami istri datang ke tempat saya setelah pengajian di Cikal. Dia bawa tanah, sekantong plastik, sekaligus aqua. Tujuannya paham gak nih? Setelah isi pengajian di Cikal kayak begini, saya keluar dihampiri oleh pasangan suami istri. Ustadz, ini tanah saya dan ini aqua. Nyambung gak tujuannya apa dia? Mau ngapain? Iya, mau jual tanah. Bukan sekilo, tanahnya sekilo. Dia mau jual apa? Tanah. Minta doa sama siapa? Jadi Ustadz di samping memberikan tausiah juga dukun. Ya Allah, saya bilang apa sama bapak itu? Pak, pengen doanya diijabah, pengen bapak jual nih rumah-rumah mewah di samping teras kota, namanya Puspita Loka. Ya, bapak pengen rumahnya laku cepat, gimana caranya Ustaz? Gimana sholatnya Pak? Di rumah, coba deh, jangan di rumah, di masjid Pak. Kalau bisa sebelum azan udah di masjid. Ada kalender, namanya kalender Gemah Insani, ada di Gramedia. Itu waktu sholat akurat sekali itu. Pak, setelah itu kalau bisa sholatnya bisa paling depan. Jika belum diijabah, tambah lagi duhanya, tambah lagi sedekahnya, tambah lagi bacaan Qur'annya, insya Allah diijabah. Jadi bapak apa tujuannya? Ini Ustadz, tolong didoakan, dizikirin. Oh iya Ustadz, ini di bawah tanahnya ada amplop 10 juta. Allah, saya ambil gak? Apanya? Apanya? Akuatnya. Ya, sekarang kalau ya sama-sama yuk, bareng-bareng yuk. Wah, Pak Widya, cepet banget waktunya ya. Terus ini? Sama-sama. Ya ini terus ini ngomongnya. Yuk, hamba Allah deketin Allah dengan ibadah apa? Sama-sama yuk, ikut bareng-bareng yuk. Hamba Allah deketin Allah dengan ibadah apa? Kalau Allah udah kita deketin dengan ibadah sunnah, Allah jadi apa? Kalau Allah udah cinta musibah, doanya? Yang ketiga sekarang. Kalau Allah udah cinta, musibahnya dihindari, minta diijabah. Apa yang ketiga? Dahsyatnya luar biasa. Ini sekarang kita udah tahu. Kita jadi manusia ini dicintain apa enggak? Fa iza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi. Allah kalau udah cinta sama kita, anggota tubuh kita diberikan hidayah sama Allah. Maunya sesuatu yang baik. Gimana? Allah kalau udah cinta sama kita, anggota tubuh kita dikasih apa? Dikasih apa? Maunya yang baik. Saya ulangin. Fa iza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi. Allah kalau udah cinta sama kita, ini hadis Bukhari Muslim. Allah kalau udah cinta sama kita, anggota tubuh kita diberikan hidayah. Maunya yang baik-baik aja. Telinganya ngedengerin gosip gelisah. Allah kalau udah cinta sama kita, ya, saya jadi merinding ya. Ini kaki rindu sama musola, rindu sama masjid. Allah kalau udah cinta sama kita, kalau dia bicara, itu ucapannya bikin orang lain jadi tenang, termotivasi ibadah. Dan Allah kalau udah cinta sama kita, matanya diberikan petunjuk. Maka kalau ada laki-laki di depannya ada perempuan seksi kebuka auratnya, dia malah menikmatin pandangannya, dia belum dicintain Allah. Setuju nggak Bu? Sekarang kita ini kok ketawa ini bener ini. Sekarang kita introspeksi. Sekarang. Kalau umpama di depan kita ada perempuan cantik dan seksi, kita malah menikmatin. Kita tuh belum dicintai Allah. Allah kalau udah cinta sama kita, mata kita ini dijaga sama Allah, nggak mau ngelihat yang haram, langsung menghindar. Subhanallah. Begitu pula ibu-ibu ngelihat teman kantor ganteng, wah badannya keren, menikmati begini, belum dicintain. Nggak ada kayak gitu di sini. Oh, tega amat. Masya Allah, Bapak. Yuk, Allah kalau udah cinta sama kita, telinga maunya dengerin Quran. Ada kok di mobil gelombangnya, di radio 720, 756, setel Quran terus. Allah kalau udah cinta sama kita, ini mulut maunya ngomongnya yang baik.
Kalau ada teman kantor atau kawan atau siapapun, kalau dia ngomong selalu nyinggung perasaan orang, selalu nyakitin orang, itu mulutnya belum diberikan hidayah sama Allah. Dia belum termasuk hamba yang dicintai Allah. Ini saya sebelum ke Mesir, saya sempat santri di Gontor. Kata Kiai Gontor, beliau bernama Kiai Haji Abdullah Syukri Zakasi, begini. Ini kata Kiai Gontor, wahai anak-anakku, kalian ngelihat orang soleh, baru memandang mukanya, hati udah tenang. Allahu Akbar. Kita ngelihat, ini saya, coba sebentar, saya lihat. Ini kata Kiai Gontor, ya. Wahai anak-anakku, kalian ngelihat orang soleh, baru ngelihat mukanya orang soleh, hati udah tenang. Apalagi deket, apalagi ngobrol, mukanya tuh bercahaya. Kenapa bercahaya? Rajin ibadah sunnah. Ini kayaknya belas sini bercahaya kayaknya nih. Kenapa bercahaya di sini? Yuk, bareng-bareng nih. Allah kalau udah cinta sama kita, anggota tubuhnya diapain? Anggota tubuhnya diberikan hidayah. Masya Allah. Yuk, mulai saat ini jaga apa? Harus dipak. Harus diapain? Ini hadis buat laki-laki. Bagus sekali ini. Izaro, ibu bilang setuju atau tidak ya? Izaro ahadukum imra'atan ajabatka falyati ila ahli. Kata Rasulullah, laki-laki jangan pernah membandingkan kecantikan cewek lain di luar dengan istrinya di rumah. Setuju gak? Setuju. Biar bersyukur. Biar apa? Bersyukur. Karena istri, suami, pilihan siapa? Barang-barang saya tanya, Bapak kita laki-laki, pilih mana di sorga? Istri apa bidadari? Ya Bapak, mumpung ada dia. Pilih mana di sorga? Istri apa bidadari? Ya Allah, tega banget ya sama istri ya, Masya Allah. Tolong deh, istri dihargain, udah segala macem. Ini bagus sekali nih, Ibu. Saya sedang tidak membela Ibu, tapi ini ada hadisnya. Kenapa sih laki-laki kalau saya tanya selalu bidadari? Karena dia beranggap istrinya yang kayak begitu tuh nanti di sorga begitu lagi. Padahal berubah. Bapak tadi jangan malam yang jelek-jelek dulu. Itu berubah semuanya. Ada nggak Ustaz dalilnya? Ini hadis sahih. Umi Salmah nanya, ya Rasulullah, kata Umi Salmah, anisa'ud dunya khairun minal huril aini. Apakah wanita di dunia yang masuk surga lebih cantik, lebih mulia, lebih istimewa ketimbang bidadari? Qala Rasulullah, nisa'ud dunya khairun minal huril ain. Wanita di dunia lebih istimewa, lebih cantik, lebih mulia ketimbang bidadari. Allahu Akbar. Jadi pilih mana? Ya Allah, semoga ya Allah kita ketemu dengan istri lagi ya. Pokoknya istri kita pilihan siapa? Allah. Ya Allah, ya Allah. Ibu, Bapak, saya oke. Kenapa sih mereka pada bilang pilihan kita? Ini ada hadisnya. Ketika saya persingkat hadis ini. Ketika usia kandungan 4 bulan, berapa? 120 ditentukan 4 hal. Ini hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Ketika usia kandungan berapa bulan? 4 bulan. Berapa hal? 4 hal. Yang pertama, az-zakarun am-unsa. Ya Allah, ini panjang hadisnya ya. Setiap rahimnya perempuan ada malaikat yang mendampingi. Ketika usia kandungan 4 bulan, itu malaikat bicara sama Allah. Ay Rabbi zakar am-unsa. Ya Allah, ini anak lahirnya laki apa perempuan? Jadi anak kita laki apa perempuan ditentuin berapa bulan? Hadis sahih. Ay Rabbi syaqiyun am sa'idun. Ya Allah, ini anak kelak di kemudian hari jadi orang bahagia apa susah? Kaya atau miskin? Jadi anak kita bareng-bareng Pak. Bapak Ibu termasuk saya. Anak
anak kita nanti kelak di kemudian hari jadi anak kaya apa miskin? Allah tahu nggak? Kita tahu nggak? Udah ditentukan, Pak. Jadi bapak rezeki nambah, ibu rezeki nambah, itu bisa jadi doanya seorang ibu. Makanya keberhasilan seorang suami nggak lepas dari doanya istri. Semakin banyak istri, maka semakin sukses suami. Setuju apa enggak? Setuju enggak? Ya Allah, jadi error saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ibu maafin saya ya. Saya maafin saya. Bapak setuju nggak kalau begini nih? Maafin saya Bu, saya cuma mau bicara. Apa? Terbukti. Nggak apa? Beneran? Bener. Masya Allah. Pak siapa nih? Ismawan. Ibu, saya tidak membela ibu-ibu, tapi ini ada hadisnya. Nanti manusia bangkit dari alam kubur menuju padang mahsyar sesuai dengan amal ibadah. Nah, ada manusia yang bangkit jalannya begini. Nah, tapi bukan ibu-ibu, siapa? Bapak-bapak, siapa dia? Siapa dia? Man lahu imra'atani fayamilu ila ihdahuma. Barang siapa laki-laki yang punya istri dua, tidak berlaku adil, bangkit dari alam kubur menuju padang mahsyar, jalannya sengklek. Syukurin. Setuju apa enggak nih? Apa Pak Ismawan? Iya, masuk surga insya Allah. Banyak. Ya, teruskan. Nggak diteruskan ini. Begitu lagi ya. Nah, tadi berapa bulan tadi? Laki atau bahagia atau susah? Yang ketiga, faman rizqu. Ini nih, siapa jodohnya? Bapak, jodoh kita itu udah ditentuin berapa bulan? 4 bulan. Tapi ini namanya takdir. Apa namanya? Takdir. Tapi takdirnya ini tidak takdir mengikat, bisa dirubah dengan apa? Doa dan usaha. Maaf, saya tidak menyinggung. Ada nggak barangkali orang lahirnya cacat? Ada nggak begitu? Siapa yang mau sih lahir cacat, apalagi orang tuanya? Itu udah takdir. Takdir yang nggak bisa dirubah. Tapi ada takdir yang bisa dirubah. Apa tuh? Istri dengan suami pilihan Allah. Makanya rumah tangga harus disyukuri. Dia apa kan? Saya melebar lagi. Imron bin Hattan. Siapa namanya? Imron bin Hattan. Orangnya jelek, pendek, hitam, miskin. Imron bin Hattan. Istrinya cantik, putih, tinggi, soleha. Selesai sholat isya, kata istrinya, wahai dikau suamiku tercinta, kita berdua adalah penghuni sorga. Allah. Kata suaminya yang jelek, pendek, hitam, dan mohon maaf miskin, apa katanya? Kenapa dikau istriku tercinta bilang seperti itu? Karena kita berdua adalah hamba Allah yang syukur dan sabar. Masuk sorga syaratnya cuma 2, syukur dan sabar. Dikau suamiku, wahai, kata istrinya, dikau suamiku, engkau dapati aku cantik, putih, tinggi, dan soleha, juga kaya. Dikau sedangkan aku dapatinmu. Saya, karena sudah waktu ya, tadi padahal saya pengen bahas ini, coba sama-sama. Saya pengen bahas tadi dahsyatnya orang yang sering sujud. Ke saya ya, maaf. Sholat sunnah. Gimana? Sholat sunnah. Oke, lihat konsentrasi. Sholat sunnah terbagi menjadi 2. Sholat sunnah yang mengiringi wajib, qobliyah dan disebut rawatib. Apa namanya? Sama aja konsentrasi. Apa namanya? Rawatib. Dan sholat sunnah yang tidak mengiringi wajib, waktunya terpisah dari sholat wajib, namanya ghairu rawatib. Bareng-bareng. Apa namanya? Pokoknya bahasa Arab yang namanya ghairu itu selain. Yuk bareng-bareng yuk. Bareng-bareng ya Bu. Sholat sunnah terbagi menjadi 2. Sama-sama. Sholat sunnah terbagi menjadi 2. Sholat sunnah ghairu rawatib. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2. Rawatib mu'akkad
yang diperintahkan rawatib ghairu muakkad. Jelas ya? Sholat sunnah ghairu rawatib terbagi menjadi dua. Yang waktunya gimana tadi? Terpisah dengan apa? Duha jam 9 bisa enggak? Waktunya mendekati zuhur apa enggak? Waktunya dekat dengan subuh apa enggak? Makanya sholat sunnah ghairu rawatib yang tidak mengiringi wajib terbagi menjadi dua. Yang pertama sholat sunnah yang dikerjakan sendiri. Yang kedua berjamaah. Yuk sama-sama yuk, bareng-bareng. Terakhir dari saya ya, sama-sama. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna bil mau'izati fi kulli ayyam. Artinya Rasulullah tidak pernah terlalu suka memberikan ceramah terus-menerus kelamaan. Allahu Akbar. Rasulullah tidak pernah terlalu suka memberikan ceramah terus-menerus kelamaan. Terus ini? Bapak. Ya, bareng-bareng. Oke, sebentar, saya nggak lama kok, bareng-bareng ya. Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Sholat sunnah ghairu, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi muakkad. Berapa jumlahnya? Yang pertama, Rasul pernah bersabda 12. Ke saya, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Berapa? 12. Yang paling banyak apa? Kenapa qobliyah zuhurnya 4? Kata Rasulullah, pada saat azan zuhur pintu langit sedang terbuka, rahmat turun, doa diijabah, Allah cinta sama kita, pahala dilipat gandakan, amal ibadah langsung naik ke atas langit. Selain zuhur kapan? Bulan Ramadan, pintu langit sedang terbuka. Makanya qobliyah zuhur berapa di sini Rasul? Berapa? 4. Dengan jumlah berapa? 12. Tapi Rasul pernah bersabda bukannya 4, berapa? 2. Jadi orang yang qobliyah zuhurnya 2 berjumlah 10. Yuk sama-sama yuk. 2 sebelum, 2 setelah, 2 setelah. Kok asas? Terusin. Dua. Apa? Dua. Pak Ismawan. 2 sebelum. 2 setelah. 2 setelah. 2 setelah. 2 sebelum. Allah karim lah. Allah ya Rahman. Coba. Allah Akbar. Satu lagi. Coba. Saya tahu habisnya itu kan. Nah ya, nah ini apa nih? Saya lihat, ya. Di sini apa? 2 sebelum asar, 2 sebelum isya, ya. 4 setelah zuhur dan 2 rakaat setiap selesai azan. Namanya ghairu muakkad. Jelas ya? Sholat sunnah sendirian, apa contohnya? Duha, tahajud. Sholat sunnah berjamaah, contohnya apa? Taraweh. Kemudian apa? Id. Coba Bapak sebentar, terakhir dari saya Bapak. Sebentar. Dalam 1 rakaat berapa kali sujud? Nggak. Dalam 1 rakaat berapa kali sujud? Dalam 1 rakaat 2 kali. Ya Allah, karena sudah waktu ya, saya nggak enak ini. Waktu ya. Ini luar biasa nih. Ada kawan saya orang BSD datang tamu ke rumah saya, Ustaz, saya setiap hari ngerjakan 50 rakaat. Berapa? Hitung. Subuh berapa? 2. Zuhur jadi 6. Tambah asar jadi 10. Tambah maghrib jadi 13. Tambah isya jadi. Oke, ke saya, maaf ke saya. Berapa rakaat? 13. Dia duhanya enggak 4, 8. Jadi berapa? 25. Berapa? 25. Dia ngambil yang ini.
Berapa? 37. 37. Sisa berapa? Sisa berapa? 12. Bapak kan udah janji tadi sama Allah kalau ntar malam tahajud. Benar nggak? Nggak benar bang ini. Hati-hati lu janji sama Allah tadi itu. Nah, nanti jam 2 kan sudah ibadah harus siapa ini? Nanti jam 2, nanti jam setengah 3 kan bangun. Kemana? Ke kamar mandi. Ngapain? Wudhu. Habis berwudhu jangan langsung tahajud. Sholat sunnah ba'dal wudhu. Wajabat lahul jannah. Hadisnya sahih. Allah jamin masuk surga kalau habis wudhu dia sholat sunnah. Berapa rakaat? Kalau dalam bahasa kerennya warming up. Apa namanya itu? Sebelum Tahajud. Oke deh, saya tambah 2. Jadi berapa? Berapa? 30. Habis tahajud jangan, habis sholat sunnah ba'dal wudhu jangan tahajud, berdiri doa. Ini doanya Rasulullah sebelum tahajud. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatirus samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik, innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Ini doanya Rasulullah sebelum tahajud, baru tahajud. Nanti doanya entah kapan saya ketikin deh. Setuju nggak? Saya print juga nanti. Saya fotokopi, setuju nggak? Saya bagiin juga deh. Siapa yang ngetik? Siapa yang ngeprint? Yang fotokopi siapa? Yang bagiin? Jadi teman-teman ngapain aja? Nanti Pak Widya tolong isi saya. Entah kapan saya kemari, saya titipin nanti. Ya. Oh iya juga ya. Benar. Allah, nggak perlu fotokopi saya. Allah, udah nggak perlu fotokopi lagi. Ya, jelas ya. Nah, abis itu berapa? Dia nggak 2, nggak 4, nggak 6. Bapak, ini panjang. Saya punya tema judulnya dahsyatnya tahajud. Kalau bangun malam, mau sholat sunat tahajud, gigi pakai siwak atau gosok? Ibu, bapak semua, ya Allah saya jadi merinding. Masya Allah, ini saya bahas ini pernah di beberapa pengajian. Iza qoma ahadukum falyusolli falyastah. Kalau kalian bangun malam, sikat gigi atau siwak. Fa inna fahul malaikah ala famika. Ketika kalian lagi baca Quran, ketika sholat tahajud, mulutnya malaikat ada di hadapan mulut kalian. Apa yang keluar dari mulut kalian masuklah ke dalam mulutnya malaikat. Allah karim. Dan orang yang bisa berubah apa? Orang yang rajin tahajud. Kita nih barangkali di sini ada 100 orang. Jika 1 atau 2 orang tahajud, di situ yang paling istimewa di hadapan Allah. Derajatnya diangkat. Makanya kalau saya boleh membandingkan duha sama tahajud, lebih dahsyat mana? Tahajud. Man kasra salatu bil lail hasuna wajhu bin nahar. Orang yang rajin tahajud udah kelihatan dari apanya? Raut mukanya. Raut mukanya itu bercahaya. Kapan bercahayanya? Di pagi hari. Meskipun dia hitam-hitam itu beda. Kayak Pak Ismawan itu beda. Meskipun dia hitam-hitamnya beda. Rajin apa kagak rajin? Rajin? Dia tahajudnya berapa rakaat tadi? 8. Ke saya lihat. Jadi berapa? 4? 7. Tutup witir jadi berapa? 3. Umroh dibayarin ke Turki, dikasih uang saku 180 juta. Jadi ibu, kalau kita rajin tahajud, sesuatu yang gak terduga jadi nyata, sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Kenapa? Dahsyatnya sujud. Nanti entah kapan, ketemu lagi entah bulan kapan atau tahun kapan, ingati saya, Ustadz punya PR. Apa itu? Dahsyatnya orang yang sering sujud. Sering sujud. Ibadah yang membuat kita sujud apa? Bareng-bareng. Ibadah yang membuat kita sujud apa? Semakin sering sujud. Allah. Alaika bikasrati sujud. Kalian banyak sujud. Sekali sujud dosa diampuni. Sekali sujud derajat Allah angkat. Bareng-bareng. Kalian hendaklah perbanyak sujud kata Rasulullah. Sekali sujud dosa diampuni. Sekali sujud. Orang yang mengerjakan 12 rakaat, ada 4 manusia yang punya rumah di sorga. Berapa? Berapa? Man shalla isnata asyara rakaat
fi kulli yaumin wa lailatin. Barang siapa yang sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya 12 rakaat, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh, bunya lahu baitun fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di sorga. Ada 4, baru 1, yang 3-nya belum selesai. Rasul nggak suka ceramah terlalu kelamaan, terus sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Cukup ya. Bapak, Ibu, mohon maaf lahir batin. Ada yang kemarin ada yang tanya ke saya, Ustaz, kalau udah imsak, boleh nggak masih makan atau minum? Imsak jam 4:30, azan subuh 4:30 lewat 10. Imsak jam berapa? 4:30. Azan subuh jam berapa? Lewat 10. Terusin nggak itu? Makan atau rokoknya? Terusin apa enggak? Patokannya apa? Bareng-bareng. Patokannya apa? Azan. Azan panjang. Allahu Akbar apa hayya 'alal falah? Allahu Akbar. Enggak, Bapak, sebentar. Ini pesan dari saya. Pesan dari saya, menghadapi Ramadan semangat ibadah. Menghadapi Ramadan semangat sujud. Dan ibadah yang paling utama di bulan Ramadan apa? Baca Quran dan sedekah. Apa? Baca Quran dan sedekah. Yang paling utama adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Memberi makan orang yang berbuka. Bapak Ibu semuanya. Oke, Pak Yudia, sebentar. Masih ada waktu 4 menit. Oke, sebentar. Saya ketika ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, saya di Mesir nggak ada makanan buat dimakan buka puasa. Saya punya trik. Orang-orang Arab kalau teman-teman umroh itu dahsyatnya luar biasa mengasih makan orang yang berbuka puasa. Gara-gara ini apa? Saya nggak punya duit, saya punya trik. Menjelang buka puasa, saya duduk di halte Mesir. Dan ini hampir tiap hari saya kerjain ketika bulan puasa. Ini kerjaan saya ketika pengen buka puasa. Duduk di halte sambil ngapal Quran. Apa yang terjadi? Datanglah orang Mesir. Ini orang Mesir itu dahsyatnya luar biasa. Orang Arab dahsyatnya luar biasa. Kita contoh yuk bareng-bareng. Dia buka mobilnya. Di sini ada ayam besar-besar dagingnya. Ya Allah ya bani, khudda, dah halal mush haram. Ya Allah khudda, ambil nih. Ini halal semuanya nih, ambil. Saya ngambil ayam segini-segini. Bahkan gara-gara duduk di halte menjelang buka puasa, hampir tiap hari ada yang ngasih saya duit 100 pound nih akhirnya, kurang lebih sekitar 1 jutaan deh. Makanya Pak Ismawan teman-teman pengen ada yang ngasih duit menjelang buka puasa, duduknya di enggak, ini cuma doang. Hidupkan buka puasa sama. Kalau ada buka puasa di sini, ngomong, Pak Widya, saya nyumbang makanannya. Pak Widya, saya nyumbang korma. Pak Widya, saya nyumbang aquanya. Berlomba-lomba. Teman-teman pulang nih dari kantor, lewatin masjid atau musola yang ada takjilnya, ngomong, Pak, ini Pak uang 100.000 buat mereka yang berbuka puasa. Itu luar biasa dahsyatnya. Bukannya teman-teman, saya pun sedang berusaha. Yuk, semoga kita semua menjadi manusia yang dapat predikat orang yang bertakwa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin wa'fu anna ya karim. Allahumma ja'alna min ahli syahri Ramadan wa barik lana bi barakati syahri Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami yang hadir saat ini dan seluruh keluarga kami, berikanlah kami hidayah untuk sholat di awal waktu. Berikanlah kami semangat untuk melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Ya Allah, berikanlah kami semangat untuk sering selalu sujud di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kami semangat untuk rajin sholat-sholat sunnah ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ismawan, saya mohon maaf